Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu, jamaah maghrib, serta para pendengar dimanapun berada, mari ta'awali dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menganugerahkan kita kesempatan baik waktu, kesehatan, rezeki, dan umur, sehingga kita masih bisa menjalankan semua perintah dan juga meninggalkan seluruh larangan yang sudah ditentukan di dalam kitabnya Allah. Salawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, mari sebagaimana biasa malam ini kita lanjutkan halaqah atau pengajian tausiah sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Malam yang lalu sudah menjelaskan ada beberapa prinsip di dalam Al-Quran, hidup yang sederhana tapi ibadah harus kuat, kemudian saling berbagi di antara kita yang diberi lebih oleh Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian kita terus menutup celah-celah kehidupan kita dari hal-hal yang dilarang. Kita jelaskan yang lalu, misalnya menipu, rentenir, ribawi, dan sejenisnya, termasuk transaksi barang haram, sabu-sabu, narkoba. Kemudian yang keempat, kita jelaskan yang lalu, supaya kita selalu mengarahkan diri kita dalam hal-hal yang ridha Allah, yang halal tentunya. Hidup ini tidaklah lama. Hidup ini ada batas waktunya. Selama masih ada umur diberi oleh Allah, kita lebih
dominan lebih fokus untuk beribadah, menjalankan perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah dan para pendengar dimanapun berada, malam ini maudhu' kita geser sedikit. Kalau yang lalu halal haram, ini kita lihat tentang rumah ibadah masjid, fungsi dan hikmahnya ya. Apa ada masjid? Tentu ini kita mulai dari Baitullah, Ka'bah, yang beberapa ya sudah berangkat daerah lain, kita di Aceh mulai diberangkatkan masuk asrama tanggal 14 Juni ya, calon jamaah haji akan berangkat ke Baitullah, ke Ka'bah, ke tanah suci, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ini tentu tidak terlepas dari isyarat Al-Quran, dalil nas ya. Kalau ada saudara, orang tua, teman kita, dan mungkin kita terus mendampingi sampai ke asrama, begitu sebuah fenomena kelebihan orang yang pergi menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau bisa enggak lepas-lepas dengan kita sampai ke bandara, ke Belang Bintang, sampai pesawat terbang baru pulang. Beda kan kalau orang misalnya studi sekolah luar negeri, paling diantar oleh orang tuanya. Kalau ini kan masyarakat keantar, memang ada spesifik tersendiri dia. Karena ibadah haji ini ya seumur hidup memang wajib sekali, dan juga harus mengumpul uang, perlu biaya. Kadang kita sudah lanjut usia baru bisa pergi menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau di kampung kan seperti itu. Makanya di sini ada istita'ah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada istita'ah ya, kemampuan. Apalagi kalau sekarang ini ada kemampuan, tapi mendaftar harus menunggu 25 sampai 30 tahun ke depan. Menaumu di 50 tahun, toto sekurang 10 tahun ke dia, baru jak wajib. Maka yang muda-muda ini harus menyiapkan diri ya. Yang muda-muda kalau ada umur 25 tahun baru menikah, daftar. Itu akan nanti 25-30 tahun ke depan. Kalau kondisi seperti ini, apalagi yang lalu pandemi, seharusnya sudah 2 tahun lalu. Yang berangkat kali ini sudah 2 tahun yang lalu, 2020. Tapi terpaksa ini baru berangkat. Seharusnya sudah berangkat yang lain. Ini bergeser. Mudah-mudahan yang sudah mendaftar diberi kesehatan, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah
rumah yang pertama, yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah, ya. Tempat ibadah manusia di bumi ini ialah di Bakkah, ya. Baitullah yang ada di Bakkah, ya. Dalam bahasa lain di Makkah, ya. Karena ada beberapa nama di samping Baitullah juga diberi nama Bakkah. Juga Baitul Atiq, rumah yang tua, ya. Baitul Haram, rumah yang haram, ya. Berarti yang enggak boleh orang-orang yang tidak suci ke sana. Yang bukan muslim enggak boleh masuk tanah haram. Dia ada batas. Berapa area, berapa kilometer ke timur, utara, selatan, barat. Sudah ada batas tanah haram, ya. Makanya yang non-muslim hancur ke tanah haram, ya. Tidak suci, ya. Kotor. Dia ada jalur. Mau ke Riyadh, ke ibu kota, sana ada jalur lain. Gak bisa lewat tanah suci, gitu. Orang-orang yang tidak muslim nggak boleh, orang-orang kafir nggak boleh, ya. Disebut juga Baladul Amin, negeri yang aman. Siapa yang masuk ke tanah suci, ke tanah haram, itu aman. Waman dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke sana aman, ya. Tentram, karena dia tempat yang sudah disterilkan oleh syariat, oleh Allah. Ummul Qura, disebut juga Makkah itu Ummul Qura oleh Allah dalam Al-Quran. Induknya negeri, induknya kampung. Artinya semua balad negeri-negeri lain muara ke sana. Referensinya, rujukannya ke Ummul Qura, ya. Makanya dikatakan Baitullah, Ka'bah itu porosnya bumi, ya. Di tengah-tengah dia, ya. Porosnya bumi. Kan dulu kan dalam riwayat itu di aras para malaikat selalu tawaf. Yang kerja tawaf saja dia. Karena malaikat ini sangat patuh kepada Allah. Beda dengan kita ini, makhluk di bumi, kadang patuh, kadang enggak, ya, melanggar aturannya. Tapi apa yang disuruh malaikat itu saja kerjanya. Aras, tawaf, terus. Yang menggendong aras, itu saja kerjanya. Ya. Bagaimana di bumi ini, makhluk Allah di bumi, manusia ini hambanya bisa tawaf. Nah, inilah diturunkan duplikatnya, ya, rumah Allah ini. Bukan berarti di situ rumah Allah tempat tinggalnya, bukan, ya. Itulah sebuah nilai yang juga tidak bisa kita berikan dalam nominal kita. Kelebihan. Jadi Baitullah itu rumah yang pertama dibangun oleh Allah di bumi ini untuk manusia beribadah. Kalahirlah ada masjid, ya. Mana-mana kita nggak boleh tandingan seperti Abraha dulu ingin merusak Baitullah. Dia membuat Baitullah tandingan di Yaman supaya orang-orang pergi ke Yaman. Jangan ke Mekah, dibuat lain tandingan. Akhirnya kan Allah binasakan dia. Dalam Al-Quran secara qat'i, ya, bukti kekuasaan Allah. Kirim burung ababil, ya, dengan peluru di mulut, di kaki, di sayap, ya. Walaupun kecil,
batu sebesar kacang kuning ya, kedelai, tapi bisa meluluhkan, menghancurkan gajah dan tentera Abraha. Ya. Gak bisa. Itu sudah punya sejarah yang sangat kuat dijelaskan oleh Al-Quran. Gak boleh kita ganggu. Seperti juga gak boleh mengganggu masjid-masjid yang lain. Ya. Al-masjidu lillah. Masjid itu milik Allah. Ya. Kita sudah bangun apa lagi di masjid ini? Hampir semua masjid wakaf. Tanahnya wakaf. Termasuk Masjid Raya Baitur Rahman. Itu wakaf, di atas tanah wakaf dibangun. Tinggi sekali nilai. Ya. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam beberapa catatan disebutkan Ka'bah itu simbol persatuan. Ada kaitan dengan ibadah. Kita salat, salah satu syarat sahnya salat karena kita menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Ya. Kalau orang yang umrah, pergi haji, tentu in Ka'bah, langsung kita melihat in Ka'bah di depan kita. Kita salat. Kalau kita di sini, di tempat kita ini, tentu zan ya, jihatul Ka'bah. Tapi kita mengupayakan diri kita itu sudah menghadap kiblat ke Baitullah. Zanni, ya. Karena hanadu, nggak nampak. Ya. Satu sisi lagi ijtihadi. Ya. Maka dalam mazhab, dalam pendapat, dalam kitab-kitab fikih, pendapat para ulama, mazhab, kalau Hanafi, Imam Hanafi, itu memang Baitullahnya, ya. Pak Baitullah atau Syafi'i Baitullah, itu. Harus Baitullah. Ya. Tapi ada pendapat mengatakan boleh area Masjidil Haram. Itu lebih longgar sedikit. Karena hanya mungkin sekalipun hari ini dibuat dengan alat teknologi, alat bantu, belum juga pas sekali, mungkin bergeser sedikit dan sebagainya, ya. Tapi enggak pas dengan Baitullah. Baitullah hanya berapa meter? 13-12 meter. Ya. Tapi alangkah pendapat ulama yang area masjid, kalau memang arahnya ketika ditarik benang garis, ada area masjid. Berapa area masjid yang diperluas sekarang ini? Ya. Sudah memadai. Ya. Maka kalau kita yang jauh ini zanni, tu jihatul Ka'bah ini zanni. Orang yang pergi ke sana langsung ainul Ka'bah, langsung menghadap Ka'bah. Maka kata athar hadis menyebutkan di Baitullah itu Allah turunkan 120 rahmat. 60 rahmat itu untuk orang yang tawaf. Tinggi tawaf. Makanya kalau masuk Masjidil Haram dianjurkan sangat kita tawaf sunat. Kalau bukan tawaf rukun ya. Jangan tahiyatul masjid. Karena nilainya lebih tinggi. Oh, tidak sanggup baru tahiyatul masjid. Itu 40 rahmat kita dapatkan. Oh, tidak salat, tidak tawaf, berdiri saja melihat Baitullah, itu rahmatnya 20 Allah berikan. Di 120 rahmat, ya. Makanya Pak Ibu sidang jamaah sekalian, tidak ada orang yang tidak rindu ke Baitullah, ya.
Kalau sudah pergi sekali ingin balik lagi. Ya, rindu panggilan. Kalau sudah umrah sekali ingin 2 kali. Ya. Itulah seterusnya. Makanya Al-Quran menyebutkan faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi Baitullah itu kan seperti magnet. Daya tariknya luar biasa. Faj'al. Maka Allah menjadikan hati kita condong. Tahwi, condong, tertarik pada Baitullah, pada tanah haram. Ya. Warzuqhum minas samarat. Di situ Allah berikan dengan rezeki yang banyak. Hari ini gas ya. Gas dalam bumi itu Allah berikan karunia ya. Kita disuruh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Juga terkadang disebut dengan makna eksistensi manusia. Bertemunya manusia dari berbagai belahan dunia, berbagai jenis, berbagai bangsa dan suku, warna. Pertemuan yang luar biasa. Setahun sekali biasa. Di dalam Ka'bah terdapat Hijir Ismail. Nah, kalau kita tawaf tiada Hijir Ismail. Kenapa disebut Hijir? Hijir kan bilik kamar. Nah dulu Ibrahim membangun rumah tempat tinggalnya istrinya Hajar dan Ismail di situ. Di bilik kamar. Ya. Kayak kalau kita masuk dalam area Hijir Ismail, seolah-olah kita sudah masuk dalam Ka'bah. Itu bagian dari Ka'bah. Nah, sekarang ini. Maka dianjurkan habis tawaf di makam Ibrahim, nanti masuk Hijir Ismail. Berarti kita sudah masuk dalam Ka'bah. Luar biasa Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi disitulah ketika Ibrahim menempatkan anak dan istrinya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kan dari jauh Palestina dibawa ke Mekah. Jauhnya 1.500 km. Perjalanan 1 bulan. Tapi ada riwayat menyebutkan Ibrahim dibantu oleh Allah. Pernah burak digunakan Isra Mi'raj oleh Rasulullah. Itu dulu dalam riwayat juga sudah pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Karena jauh kan perjalanan. Karena Nabi Ibrahim bolak-balik dia. Sampai 5-6 kali mungkin bolak-balik setelah mendapatkan istri dan anaknya Ismail. Tempat yang jauh. Rupanya Allah sudah mendesain kenapa ke situ Allah tempatkan, Allah suruh. Rupanya di situ indah Baitikal Muharram, di sisi rumah yang mulia. Itulah Baitullah. Mungkin pada waktu itu kan sudah tertimbun dengan pernah banjir Nabi Nuh dulu tertimbun ya, sehingga dipugar kembali oleh Nabiullah Ibrahim ya bersama anaknya ya sebagainya. Maka di sini disebutkan di dalam beberapa catatan ini ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya meninggikan fondasi Ka'bah kan. Wa yarfa'ul qawaida ya. Di situ mungkin diinformasikan oleh Allah, di situ rumah Allah ya. Namun setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah ya, Allah perintahkan Ibrahim, hai Ibrahim panggil. Hei semua manusia ini supaya datang ya. Panggil. Apa jawab Nabiullah Ibrahim? Khalilullah. Ya Allah, suara alun tidak akan sampai. Di situ ada laut, ada gunung ya. Hantro suara. Tapi apa jawab Allah? Yang penting Ibrahim panggil, seru manusia itu. Soal tidaknya
truk tidak sampainya suara, itu urusan Allah. Ya. Karena ialah di atas Jabal Qubis, ya, dipanggil, diseru, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dalam surah Al-Hajj, bisa dilihat kembali ya. Wa'adzin fin nas, seru, diseru oleh Allah. You permaklumkan, yo Baitullah kasiap, supaya ada orang yang datang kemari beribadah tawaf. Ya tu karijalan, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki. Ada yang dekat-dekat jalan kaki. Ya. Wa ala kulli dhamiri yatina min kulli, dan naik ke kendaraan unta-unta yang kurus di padang pasir. Datang dari semua pelosok, membuktikan di mana ada orang Islam, pasti dia akan menunaikan ibadah haji. Nah, begitulah rukun Islam yang kelima. Sekali kita salat, sekali kita salat di Masjidil Haram, diberi nilai 100.000 ya, 100.000 gandanya. Satu kali kita salat. Kenapa kita tidak berniat ya? Ya. Pertama yang muda-muda nih, yang masih muda-muda, masih ada waktu 30 tahun ke depan. Yang tua boleh juga, ya. Tapi mungkin sudah uzur nanti. Sampai kali mengpluh, nyoleh puluh ke depan kan 80 umur kita. Ya. Yang muda-muda punya kelebihan diberi oleh Allah, daftarkan diri. Ya. Sirtuh ribaga pahala dummehat sinan si tempat mustajabah doa di Multazam, di Hijir Ismail, di tempat sa'i ya. Yang di Makkah kan, di Arafah nanti, di Mina ya. Mustajabah doa. Sinan Multazam, tempat menghimpun rahmat nepetren kena udenya. Multazam dekat pintu Ka'bah, habis tawaf kita berdoa walaupun tidak dekat ya. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makam Ibrahim laju neperap, mohon hadarat doa ne pinta. Oleh nibaknyan kedeh bak hijir bilik Ismail laju neraba. Salat di sinan 2 rakaat sempurna mehat tawaf dikata. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan bagaimana nilai ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankan rukun Islam yang kelima. Dalam sebuah hadis disebutkan Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu masjid wudi'a fil ardi awal?" Masjid mana masjid ya Rasulullah yang pertama dibangun di bumi ini? Mana masjid? Qal al-Masjidul Haram, jawab Rasulullah. Sama menjawab Masjidil Haram yang pertama dibangun di bumi ini untuk manusia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Qultu summa ai. Kemudian dia tanya lagi, kemudian yang mana lagi ya Rasulullah? Qala al-Masjidul Aqsa. Masjid Aqsa. Setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa
yang dibangun dulu oleh Nabi Allah Sulaiman, ya, di Palestina, yang hari ini terus diganggu ya oleh Yahudian. Ya, dipikir ini diklaim wilayah mereka itu, padahal itu milik umat Islam, sudah dikuasai Islam sejak masa Umar bin Khattab dulu. Ya, dikuasai oleh Islam, perluasan wilayah negara Islam. Qultu summa kam, berapa waktu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'una sana, 40 tahun. Setelah Masjidil Haram baru Masjidil Aqsa, 40 tahun. Karena dalam riwayat ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, bersama dengan itu juga dalam satu riwayat Baitullah itu diturunkan ke bumi, ya, dibangun di bumi. Ada riwayat yang pertama membangun malaikat, para malaikat, seterusnya. Allah alam bisawab. Qultu summa ya Rasulullah, qala summa haisu adraktu salah fasalli wa kulluha masjid. Ya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ya, Rasulullah hanya menjawab, di mana kamu masuk waktu salat? Ya, fa kulluha masjid. Karena semua bumi Allah ini jadi tempat sujud, kata Rasulullah. Subhanallah. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kalau kita lihat sejarah bagaimana Hajar Ismail dihijrahkan ke tempat yang sunyi, sepi, tidak ada lalu lalang manusia. Tapi belakangan Allah jadikan makmur, ya, berkah. Bibakatin mubarakah. Dibakah, tapi dia berkah. Tapi kalau sudah Allah berkati, ya, subhanallah. Yang enggak ada jadi ada, ya. Yang tandus jadi subur. Mudah rezeki Allah limpahkan. Jadi begitulah Hajar bersama anaknya dalam suka dan duka. Ditinggal suaminya, ditinggal orang tuanya. Maka dikenal Siti Hajar itu sosok ibu yang penuh kasih sayang. Kan yang diberi bawaan, barang bawaan kan hanya beberapa butir kurma persiapan dibawa dari Palestina, dan sedikit air. Habis air, bayi menangis. Susah seorang ibu kalau anaknya menangis. Anak dia pegat. Itu kasih sayang karena rahimnya. Apa yang dilakukan? Dia mencari air, Siti Hajar ini. Bolak-balik. Maka ada sa'i, ya. 7 kali ke sana, 7 kali balik. Baru kelihatan ada sumur, ada air terpancar di dekat bayinya, anaknya Ismail. Itulah sumur Zam-Zam sampai hari ini. Maka kata Siti Hajar, Zam, diberhenti karena melimpah, terus melimpah air, kekuasaan Allah kan. Zam, tadi sebutlah Ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai hari ini, ya. Sampai hari ini. Berapa banyak orang umrah, orang haji bawa pulang, tapi enggak pernah kering airnya. Subhanallah. Jadi obat. Ya. Jadi obat untuk fisik kita dan hati kita. Ia adalah perempuan, awalnya budak, dihadiahkan kan dari Mesir dulu. Seorang budak kulit hitam, miskin. Bahkan
walaupun miskin, walaupun hitam, tapi Allah jadikan perempuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu jadi pelajaran kepada kita. Kemuliaan itu tidak tergantung karena status sosial, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Tapi siapapun bisa meraih. Salah hati ya, ketaatan, keikhlasan, ketulusan. Siapapun bisa, karena takwa, nilai takwa. Ya. Itulah sikap takwa totalitas yang dimiliki Hajar, yang selalu ibadah, disiplinnya kepada Allah. Oh silakan, ditempatkan saya di sini bersama anak yang masih bayi, dia pulang. Kemana? Aina tazhab ya Ibrahim? Enggak dia dengar, dia terus melangkah. Tapi ketika Hajar mengatakan, apa ini karena perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat memang orang yang sangat cinta kepada Allah. Enggak bisa mendengar nama Allah disebutkan. Balik dia. Nah benar, ini perintah Allah. Ya. Kok masa ditempatkan anak yang masih bayi dalam tandus gersang, enggak ada orang, panas, enggak ada pohon. Apa ini mau dizalimi istri dan anaknya? Pasti ditanya oleh seorang istri yang taat pada suami. Ibrahim kemana pergi? Tega meninggalkan aku dan anak yang masih kecil. Gak peduli dia. Tapi ketika nama Allah disebutkan, apa ini perintah Allah? Ma amarakallah. Tapi Ibrahim balik. Nah benar. Maka Hajar diam. Pasti kalau perintah Allah itu, Allah yang melindungi, menjaga, mengawasi, memberi sesuatu yang tidak ada. Apa yang lahir? Terpancar zam-zam, sumur zam-zam, air zam-zam di situ. Subhanallah. Allah yang membantu. Sikap selalu ingin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Mungkin hatinya bersih, taatnya kepada suami, taatnya kepada Allah. Kalau kita selalu sudah totalitas dalam salat ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita hadapkan kan penyerahan totalitas diri kita kan ketika pada doa iftitah kita baca. Kita hadapkan, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, bagi yang menjadikan langit dan bumi. Tentu Allah. Yang menjadikan langit dan bumi ini kan Allah. Tidak ada yang lain. Kita hadapkan wajah kepada yang menjadikan langit dan bumi ini. Ya. Itu sidang jamaah sekalian. Sikap keberanian menanggung resiko yang berat sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makanan sedikit dibawa kurma, sedikit air, kurma habis, tapi zam-zam itu jadi makanan rupanya. Mungkin banyak kita minum zam-zam, gak usah makan, boleh di makanan. Ya, jadi subhanallah, Allah berikan ya di tempat yang gersang, gak ada orang. Ya. Maka Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti ada orang yang mendirikan salat di sini dekat rumahmu Baitullah. Ya. Gak pernah sunyi kan? Sikap melepaskan dan merendahkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik, tawadu. Ya. Kalau yang lalu, ya wara dan sebagainya. Ya. Ini dijelaskan dalam buku ditulis Ali As-Sabuni dalam bukunya An-Nubuwah wal Anbiya. Ya. Makanya sepeninggal Ibrahim dia pergi, ya dia taat kepada Allah, taat kepada suami, ya pasrah.
pasrah. Allah akan memberikan, membantu, melindungi saya di tempat ini, sebagainya. Ya. Subhanallah. Tentu begitulah sebuah skenario yang Allah buat, ya. Punya rentetan, punya sejarah yang luar biasa, sehingga di situ ada Baitullah. Ya. Baitullah tempat kita menghadap di dalam salat. Enggak sah salat kalau tidak menghadap ke Baitullah, kecuali dalam kondisi tertentu, di laut atau di gunung, tak nampak kemana ni arah, atau dalam kendaraan, dalam pesawat, itu fawalli wajhaka, kemana saja kita hadap itu barat, timur, utara, selatan milik Allah. Dalam kondisi tidak normal, ya. Tapi dalam kondisi normal kita harus meyakini kita menghadap Allah, menghadap kiblat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tentu menyampaikan doa, ya, selamat pada saudara kita akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya, paling doalah kita iringi, semoga sehat, panjang umur, bisa melakukan rukun yang wajib, yang rukun, yang sunat selama berada di sana, lebih 1 bulan, hampir 40 hari, ya, dan bisa kembali dengan meraih haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Orang yang berhaji sudah menyiapkan tiket syurga, artinya. Mudah-mudahan semua rukun yang wajib semua bisa dilakukan di tanah suci dan merasa puas batin dan merasa cukup hanya waktu itu. Gak mungkin balik kalau menunggu 30-35 tahun ke depan, gak mungkin lagi. Sekian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin. Ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.